Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran, dan kali ini kita akan mempelajari materi strategi bauran pemasaran atau marketing mix untuk KD4 mata pelajaran marketing. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu kunci sukses bagi kemajuan perusahaan. Manajer pemasaran hendaknya memahami bauran pemasaran tersebut. Bagi yang akan bekerja dalam sektor pemasaran, hendaknya juga memahami apa itu marketing mix. Bauran pemasaran adalah kumpulan variabel pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, promotion, yang digunakan oleh badan usaha agar dapat terwujud tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Bauran pemasaran ini merupakan salah satu strategi Jitu sebagai bagian dari langkah operasi perusahaan dalam mencapai kesuksesan usaha. Bauran pemasaran ini harus ditetapkan karena jika tidak, suatu perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan sehingga tidak bisa mencapai tujuan operasinya. Jika dilihat dari namanya, yaitu marketing mix, berarti ada beberapa komponen yang dipadukan atau digabungkan untuk mencapai suatu tujuan operasional perusahaan. Nah, di sini marketing mix itu terdiri dari beberapa komponen yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Komponen yang pertama yaitu produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Komponen yang kedua atau P yang kedua adalah price ataupun harga, merupakan keseluruhan nilai yang ditukarkan oleh konsumen guna memperoleh keuntungan dari kepemilikan terhadap suatu produk. P yang ketiga dalam komponen marketing mix adalah place, merupakan gabungan dari tempat dan juga keputusan perusahaan mengenai jenis saluran distribusi. Dan P yang keempat yaitu promotions, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan produk guna menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Sekarang kita akan bahas lebih jelas lagi mengenai komponen marketing mix yang pertama yaitu produk. Kalian pasti sering sekali mendengar istilah produk. Nah, di jurusan bisnis ring pemasaran ini, kalian tidak akan pernah terlepas dari kata produk tersebut. Lalu, apa sih sebenarnya produk itu? Menurut Kotler, produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang berguna untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk merupakan unsur utama dan terpenting dalam bauran pemasaran. Produk diidentifikasikan melalui merek yang berbeda untuk membedakannya dari produk pesaing dengan menggunakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Wujud produk diantaranya objek fisik, jasa, orang, tempat organisasi, dan gagasan. Jadi intinya produk itu ada yang berwujud tetapi ada juga yang tidak berwujud yang umumnya disebut sebagai jasa. Sesuatu dapat dikatakan sebagai produk jika memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki manfaat yang dicari oleh pembeli. Nah, sudah sepatutnya produk yang kita jual untuk konsumen itu memiliki manfaat sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pembeli dan memberikan manfaat tersendiri kepada pembeli yang mengonsumsinya atau menggunakan produk tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu berupa objek fisik yang ditawarkan, bentuknya seperti kemasan, merek, dan mutu. Di sini maksudnya produk tersebut itu harus ada wujud fisiknya gitu. Kalau memang misalkan produk itu dalam bentuk barang, berarti ada barangnya, ada mereknya, ada kemasannya, dan juga pasti ada mutunya. Tetapi berbeda jika memang produk yang kita tawarkan itu adalah produk yang bentuknya jasa. Kalau jasa ini kan tidak bisa dilihat secara fisik, namun bisa dirasakan manfaatnya. Karakteristik yang ketiga, produk disempurnakan dari waktu ke waktu. Sudah sepatutnya kita sebagai pebisnis untuk tidak merasa puas dengan produk yang kita hasilkan. Kita harus terus mengembangkan produk tersebut agar semakin sempurna lagi dari waktu ke waktu dan memberikan kepuasan terhadap konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut.
Selanjutnya adalah klasifikasi produk. Seperti yang sudah Ibu singgung di slide sebelumnya, bahwa produk ini terdiri dari barang dan jasa yang bisa terlihat secara fisik dan juga tidak terlihat secara fisik namun bisa dirasakan manfaatnya. Nah, ini adalah pengertian dari barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa atau servis merupakan produk yang tidak berwujud dan merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel, salon, kursus, hotel, pendidikan, transportasi, dan lain-lainnya. Oke anak-anak, kalau pada slide sebelumnya kita membahas tentang klasifikasi produk, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi barang. Jadi kalian juga harus bisa bedakan ya, mana produk, mana barang gitu. Jadi produk itu tidak sama, produk itu merupakan bagian dari barang gitu ya, karena produk itu terdiri dari barang dan jasa. Oke, next. Di sini klasifikasi barang dibagi menjadi 4, ada barang konsumsi, barang industri, barang komplementer, dan barang substitusi. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli oleh seseorang dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri beserta segenap anggota keluarga. Barang konsumsi ini merupakan kebutuhan rumah tangga seperti makan, minum, pakaian, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Barang konsumsi ini juga dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barang kebutuhan pokok atau primer, yang kedua barang kebutuhan pelengkap atau sekunder, dan barang kebutuhan kemewahan atau tersier. Yang kedua ada barang industri. Barang industri merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk dipakai dalam perusahaan dan dalam rangka menjalankan kegiatan operasional usahanya. Barang industri dapat berupa bahan dasar yang dibutuhkan, bahan pembantu, perlengkapan, dan peralatan-peralatan lain yang digunakan untuk kegiatan usaha. Ketiga ada barang komplementer, yaitu barang yang melengkapi barang yang lain. Misalnya, sepeda motor harus dilengkapi dengan bensin, onderdil, helm pengaman, dan sebagainya. Jadi, barang komplementer ini adalah ketika kalian menggunakan suatu barang tapi tidak lengkap nih, tidak bisa digunakan kalau tidak menggunakan si barang komplementer tadi gitu. Yang terakhir ada barang substitusi, merupakan barang yang bukannya melengkapi suatu barang lain, akan tetapi justru akan dapat menggantikan atau mensubstitusi barang yang lain. Misalnya, roti atau mie dapat digantikan dengan nasi gitu. Selanjutnya adalah hierarki produk atau tingkatan produk. Di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama produk utama. Produk utama di sini kebutuhan konsumen berdasarkan manfaatnya. Manfaat dari produk itu apa? Manfaat dari jasa itu apa? Misalnya ada bisnis perhotelan. Manfaat utama dari perhotelan apa sih? Oh, hotel itu tempat istirahat, tempat tidur. Maka tempat istirahat atau tempat tidur itu adalah manfaat atau produk utama dari si perhotelan itu. Atau misalnya bioskop. Orang ke bioskop itu biasanya mau ngapain sih? Mau nonton film gitu ya. Jadi nonton film itu adalah produk utama dari si bioskop itu. Yang kedua, produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar. Contohnya, hotel merupakan suatu bangunan yang memiliki banyak ruangan untuk disewakan. Jadi, generik itu kan kayak aslinya gitu ya. Jadi, hotel itu baru bisa digunakan ketika ada ruangan-ruangan kan. Nah, itulah yang disebut dengan produk generik gitu ya. Jadi, bangunannya, ruangannya itu adalah produk generiknya. Yang ketiga adalah produk harapan, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal atau layak yang diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Contohnya, misalkan tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, sabun dan handuk, air hangat, telepon, lemari pakaian, dan ketenangan. Yang keempat ada produk pelengkap, yakni berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahkan berbagai manfaat dan layanannya sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Misalnya, hotel bisa menambahkan fasilitas TV, shampoo, bunga-bunga, check-in dan check-out yang cepat, layanan kamar yang baik, dan lain-lain.
Yang kelima yaitu produk potensial, merupakan segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Misalnya, hotel menambahkan fasilitas layanan internet, perekam video dengan kaset videonya, sepiring buah-buahan segar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah atribut produk atau kelengkapan produk. Di sini ada merek, kemasan, pemberian label, dan layanan pelengkap. Merek merupakan nama yang menjadi identitas produk. Di sini merek itu akan membedakan produk kalian dari produk-produk pesaing gitu ya. Yang kedua adalah kemasan. Kemasan di sini merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Tujuannya yang pertama sebagai pelindung, lalu untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan. Yang ketiga bermanfaat dalam pemakaian ulang atau reusable. Yang keempat, memberikan daya tarik. Yang kelima, sebagai identitas. Keenam, distribusi. Tujuh, informasi. Dan yang terakhir, sebagai cermin inovasi produk. Atribut yang ketiga yaitu pemberian label atau labeling. Berkaitan erat dengan pengemasan ya. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan tanda atau pengenal yang dicantelkan pada produk. Dengan demikian, ada hubungan erat antara labeling, packaging, dan branding. Yang terakhir adalah layanan pelengkap, merupakan layanan tambahan yang berkaitan dengan penjualan produk. Contohnya ada layanan informasi, layanan konsultasi, layanan order taking, hospitality, care taking, dan layanan lainnya. Kita masuk ke topik pembahasan dari komponen marketing mix yang kedua, yaitu harga atau price. Apa itu harga? Harga merupakan keseluruhan nilai yang ditukarkan oleh konsumen guna memperoleh keuntungan dari kepemilikan terhadap produk tersebut. Dan harga merupakan suatu bagian dari bauran pemasaran yang membuat perusahaan memperoleh hasil dari penjualannya dan memberi pengaruh pada tingkat penjualan dan tingkat keuntungan perusahaan. Jadi, seberapa besar nilai penjualan dan tingkat keuntungan perusahaan ditentukan dari harga produk yang dijual kepada konsumen. Berikut adalah pendekatan dalam penetapan harga. Ada 5 pendekatan. Yang pertama, cost-based pricing atau menetapkan harga berdasarkan pada biaya. Di sini, harga barang ditentukan dari berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau produk tersebut. Jadi, di sini harga akan ditentukan setelah biaya-biaya sudah diidentifikasi sehingga pebisnis mengetahui berapa keuntungan yang akan ia terima dan berapa harga yang akan ia tetapkan untuk produk tersebut. Pendekatan yang kedua yaitu break-even analysis and target profit pricing. Break-even di sini maksudnya adalah titik impas. Titik impas itu pendekatan dan biaya itu jumlahnya sama. Jadi ibaratnya nggak untung nggak rugi. Nah setelah kita sudah tahu nih titik impasnya ada di mana, baru dapat ditentukan harga untuk produknya. Yang selanjutnya ini yaitu mengenai target profit pricing. Jadi si pebisnis itu dalam menetapkan harga sebelumnya akan menentukan dulu berapa keuntungan yang ia targetkan, baru setelah itu ia bisa menentukan berapa harga satuan produknya. Pendekatan yang ketiga, value based pricing merupakan penetapan harga yang menggunakan nilai dari konsumen. Jadi dalam pendekatan ini bisa jadi seorang pebisnis itu menetapkan harga sesuai dengan nilai atau manfaat yang akan diterima dari produk itu. Misalkan ini adalah barang yang langka gitu ya. Konsumen yang memiliki produk tersebut akan memiliki kebanggaan tersendiri atau kepuasan tersendiri ketika memiliki barang tersebut, maka si pebisnis itu dapat menetapkan harga yang tinggi gitu. Yang keempat adalah competition based pricing, menetapkan harga berdasarkan persaingan. Jadi si pebisnis ini juga melihat nih kira-kira pesaingnya menjual produk yang sama berapa ya harganya. Oh supaya saya bisa bersaing, harga saya jangan sampai lebih tinggi atau terlalu jauh dari pesaing. Nanti kan nggak akan laku gitu ya. Jadi nanti si pebisnis itu menetapkan harganya, dia lihat dulu nih pesaingnya itu menetapkan harga berapa untuk produknya. Yang terakhir yaitu going rate pricing, menetapkan harga berdasarkan harga yang berlaku. Nah ini yang paling umum ya, kenapa? Karena
ya supaya sesuai dengan harga pasar. Nanti ketika konsumen mau beli produk itu nggak kemahalan atau nggak terlalu rendah dari harga pasar gitu. Jadi cari aman gitu ya, menetapkan harganya sesuai dengan harga pasaran. Topik selanjutnya yaitu tempat atau place yang merupakan salah satu komponen dari marketing mix. Apa sih pengertian tempat dari sisi bisnis? Tempat atau place adalah gabungan dari tempat atau keputusan perusahaan mengenai jenis saluran distribusi dan terkait dengan teknik penyampaian produk dari produsen kepada konsumen yang di tempat strategis. Jadi tempat di sini tuh bukan hanya tempat jualannya saja ya, tapi metodenya apa nih, distribusinya seperti apa. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai tempat atau place dalam komponen marketing mix ini. Berikut adalah saluran distribusi barang konsumsi. Kalian perhatikan di situ ada 5 saluran ya, mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Yang paling kiri atau saluran pertama dari produsen, tanda pandahnya ke konsumen akhir. Artinya cara menyalurkan barang di sini mulai dari konsumen yang paling pendek dan sederhana karena tanpa adanya campur tangan perantara lain, jadi langsung nih ke konsumen. Yang kedua, salurannya dari produsen, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Artinya cara menyalurkan barang ke konsumen di sini pihak perusahaan pengecer memiliki peran dalam membeli langsung dari produsen, lalu dari pengecer tersebut dijuallah kepada konsumen. Saluran yang ketiga yaitu dari produsen ke pedagang besar. Pedagang besar di sini yaitu pedagang yang membeli dari produsen itu dalam jumlah yang besar lalu menjualnya juga dalam jumlah besar gitu ya. Lalu ke pengecer. Nah, dari pedagang besar lalu pengecer itu menjual barangnya itu secara ecer sedikit-sedikit gitu ya ke konsumen. Saluran yang keempat ada produsen lalu ke agen. Agen di sini bedanya dengan pedagang besar, kalau agen itu biasanya ada perjanjian tersendiri ya antara si agen ataupun si produsen gitu. Jadi biasanya memang sudah jadi pemasok tetap nih si produsennya ke si agen gitu ya. Nah, dari agen itu dijual ke pengecer, lalu dari pengecer ke konsumen akhir. Dan saluran yang paling lengkap atau yang paling kompleks nih karena di sini mulai dari produsen, dijual dulu ke agen, dari agen ke pedagang besar, lalu dari pedagang besar ke pengecer, lalu baru sampai ke konsumen akhir. Nah, biasanya kalau yang lebih kompleks nih salurannya itu biasanya harganya lebih mahal. Kenapa? Karena kan masing-masing pihak itu pasti akan mengambil untung kan, sampai akhirnya di tangan konsumen dapatlah barang yang mungkin lebih mahal dibandingkan si konsumen itu membeli langsung ke produsennya. Selanjutnya ada saluran distribusi barang industri. Kalau sebelumnya itu adalah barang konsumsi yang untuk memang memenuhi kebutuhan konsumen secara pribadi, ini adalah saluran distribusi untuk barang industri yang akan digunakan oleh bisnis atau pengusaha dalam kegiatan operasionalnya. Ada 4 saluran ya. Yang pertama dari produsen ke pemakai langsung, yang kedua produsen, distributor, lalu ke pemakai, yang ketiga dari produsen ke agen dulu, baru ke pemakai, dan yang keempat ini yang paling kompleks yaitu dari produsen ke agen, distributor, baru sampai ke pemakai yaitu pengusaha atau pebisnis. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir yaitu promosi. Apa itu promosi? Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Berikut adalah komponen dari promosi. Yang pertama ada periklanan atau advertising, merupakan salah satu bauran promosi di mana produk yang dipromosikan bersifat non-personal dan dilakukan oleh pihak sponsor yang telah menjalin kesepakatan. Yang kedua, penjualan perseorangan atau personal selling. Penjualan perseorangan adalah bentuk promosi oleh wiraniaga dengan tujuan utama untuk membujuk konsumen agar bersedia membeli produk yang ditawarkan. Jadi kalau periklanan itu pakai media, kalau personal selling itu langsung nih dari pebisnisnya atau dari salesnya tuh langsung bertemu dengan konsumennya untuk membujuk membeli produknya. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion.
Promosi penjualan merupakan bentuk dari promosi yang bertujuan membuat konsumen tertarik dan membeli produk dari suatu perusahaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya bazar, pameran, dan sebagainya. Jadi di promosi penjualan ini ada taktik atau ada cara-cara tertentu yang dilakukan untuk bisa lebih menarik calon konsumen lagi, misalkan memberikan diskon, promosi, atau membuka bazar melalui stand-stand, mengadakan pameran, dan lain-lain. Yang keempat adalah hubungan masyarakat dan publisitas atau public relation and publicity. Hubungan masyarakat dan publisitas adalah bentuk promosi yang hampir mirip dengan periklanan yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu menyebarluaskan informasi mengenai produk melalui media komunikasi. Media komunikasi yang dapat digunakan dapat berupa media cetak maupun media elektronik. Jadi bedanya periklanan dengan hubungan masyarakat dan publisitas di sini, kalau periklanan itu biasanya menggunakan jasa dari pihak lain nih untuk memberikan iklan gitu ya. Jadi mengeluarkan modal yang lebih besar untuk melakukan periklanan. Sedangkan kalau misalkan hubungan masyarakat itu bisa dilakukan sendiri dengan menggunakan media sosial atau mungkin yang lain-lainnya, yang tentunya modalnya itu akan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jasa advertising. Topik selanjutnya yaitu strategi dalam bauran pemasaran. Berikut adalah strategi bauran pemasaran yang menggunakan pendekatan 8P. Yang pertama yaitu Product Elements. Komponen ini terdiri atas layanan yang berusaha menciptakan nilai bagi pembeli atau konsumen. Yang kedua yaitu Place, Cyberspace, and Time, merupakan keputusan yang ditempuh oleh pihak manajemen supaya bisa memberikan layanan yang baik kepada pihak konsumen perihal kapan, di mana, dan bagaimana penyajian layanan tersebut. Yang ketiga, Promotions and Educations, kegiatan melakukan komunikasi dan perancangan supaya bisa menciptakan persepsi pelanggan seperti yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Yang keempat, Price and Other User Outlays, merupakan berbagai pengeluaran uang, waktu, dan usaha dalam pembuatan produk yang nantinya akan dipasarkan kepada para konsumen. Kelima, ada proses, yaitu kegiatan pengoperasian atau berbagai tindakan penyajian produk dan layanan yang baik kepada pembeli atau kepada konsumen. Yang ketujuh, Productivity and Quality, merupakan layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan dan memuaskan konsumen, yang disebabkan telah terpenuhinya kebutuhan, keinginan, serta harapan konsumen. Yang ketujuh, ada People, merupakan kumpulan konsumen atau pelanggan serta karyawan yang terlibat pada aktivitas pembuatan produk, pemberian layanan, dan pembelian produk. Yang ke-8 yaitu Physical Evidence, merupakan perangkat yang dibutuhkan dalam penyajian secara nyata perihal kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada para konsumen. Nah, itu dia anak-anak penjelasan Ibu mengenai materi strategi bauran pemasaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.